Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Zikri Amalia dengan NIM 23140102779. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir Tarbawi Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca ayat, kemudian terjemahan, kemudian arti lengkap, kemudian tafsir dari ayat, dan selanjutnya yaitu relevansi dengan pendidikan. Baik, untuk itu masuk kita kepada yang pertama, yaitu pembacaan ayat Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Arti perkataannya yaitu, Kul, katakanlah, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu, mereka menundukkan, min absarihim, dari pandangan mereka, wa yahfazu, dan mereka menjaga furujahum, kemaluan mereka. Dzalika, itu, azka lahum, lebih suci bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum, maha mengetahui, bima yasna'un, dengan apa yang mereka perbuat. Arti lengkapnya yaitu, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Selanjutnya yaitu tafsiran. Di dalam kitab Ibnu Katsir jilid 4 pada halaman 39 sampai 40 dijelaskan bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu, janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim. Untuk itu, apabila pandangan mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, hendaklah dia memalingkan pandangan matanya dengan segera mungkin. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya melalui hadis Yunus ibnu Ubaid dari Amr ibnu Sa'id, dari Abu Za'rah ibnu Amru ibnu Jarir, dari kakeknya Jarir ibnu Abdurrahman al-Bajari radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi tentang pandangan spontan. Maka beliau memerintahkan kepadanya agar menahan pandangan matanya, yakni memalingkan ke arah yang lain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hashim, dari Yunus ibnu Ubaid dengan sanad yang sama. Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai telah meriwayatkan melalui jalur yang sama, yaitu menurut riwayat lain Rasulullah bersabda, yang artinya tundukkanlah pandangan matamu, yakni melihat ke arah tanah. Akan tetapi pengertian memalingkan pandangan mata lebih umum karena ada kalanya diarahkan kepada tanah atau ke arah lainnya. Mengingat pandangan mata merupakan sumber bagi rusaknya kolbu, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf bahwa pandangan mata itu adalah panah beracun yang menembus hati, maka Allah memerintahkan agar kemaluan dipelihara, sebagaimana Dia memerintahkan agar pandangan mata dipelihara, sebab pandangan mata merupakan jendela hati. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah
kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Memelihara kemaluan itu ada kalanya mengekangkan ataupun menjauhkan dari perbuatan zina seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun melalui firman-Nya, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Di dalam tafsir Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa perintah ini adalah bagian dari sistem Islam dalam menjaga kemurnian dan kebersihan hati manusia. Menundukkan pandangan adalah langkah awal dalam menghindari keinginan yang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menjaga kemaluan berarti menghindari dari segala perbuatan keji yang dapat merusak moral individu dan juga masyarakat. Perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah bentuk penjagaan diri dari fitnah yang dapat merusak akhlak. Ia menekankan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala jalan yang bisa mengarahkan kepadanya, termasuk pandangan mata yang tidak sengaja ataupun tidak terjaga. Masuk kita kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-31. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Wa kullil mu'minin, dan katakanlah kepada wanita, wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, yaghdudna, mereka menundukkan, min absarihinna, dari pandangan mereka, wa yahfazna, dan mereka menjaga furujahunna, kemaluan mereka, wala yubadina, dan janganlah menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa, kecuali ma zahara, apa yang tampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, minha, darinya, wal yadribana, dan hendaklah mereka menutup, bikhumurihinna, kerudung mereka, ala juyubihin, di atas dada mereka, wala yubadina, dan janganlah menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa, kecuali li bu'ulatihinna, kepada suami mereka, au abaihinna, bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suami mereka, au abanaihinna,
anak-anak mereka, au abana'i, atau anak-anak bu'ulatihinna, suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwatihinna, atau anak laki-laki saudari perempuan mereka, au bani, atau anak laki-laki ikhwatihinna, saudara wanita mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita di antara mereka, au ma malakat aimanuhunna, atau hamba-hamba sahaya, awit tabi'ina, atau pengikut mereka, wairu ulil irbah, yang tidak mempunyai keinginan, minal wijali, dari laki-laki, awit tifli, atau anak-anak kecil, allazina, yang lam, tidak, yatuharu, mengerti, ala auratin nisa, atas aurat-aurat dari seorang perempuan. Wala yatribna, dan janganlah mereka memukulkan, bi arjulihinna, kaki mereka, liya'lama, agar mengetahui, ma yuhfina, apa yang mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan mereka. Watubu, dan bertobatlah, ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kemudian arti keseluruhannya yaitu, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan ataupun auratnya kecuali apa yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan ataupun auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau suami mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, dan para perempuan sesama Islam mereka, dan hamba sahaya yang mereka memiliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat dan perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Menurut kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kaum perempuan agar mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sebagai antisipasi agar tidak menyebabkan fitnah. Perhiasan itu ada dua macam, yaitu perhiasan luar dan perhiasan di dalam, yaitu yang tersembunyi. Adapun perhiasan luar yang boleh dinampakkan baik di depan kerabat mahram sendiri maupun di depan orang asing. Adapun perhiasan di dalam tidak boleh ditampakkan kecuali di hadapan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 31 tadi, yang panjang tadi. Adapun gelang, dalam hal ini Aisyah mengatakan bahwa gelang termasuk perhiasan luar karena tepatnya di tangan. Sementara itu Mujahid mengatakan gelang termasuk perhiasan dalam karena letaknya di luar kedua telapak tangan, yaitu di pergelangan tangan. Adapun kitab Khidab, menurut pendapat Ibnu Arabi, itu termasuk perhiasan dalam jika keberadaannya di kaki. Ada sejumlah orang yang Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan bagi perempuan menampakkan perhiasannya di hadapan mereka. Mereka adalah para kerabat mahram dan orang-orang yang posisinya disamakan dengan mahram, yaitu para suami, bapak, kakek, kemudian anak, keponakan, kemudian keponakan sekandung, seayah, seibu. Selain itu paman dan jalur ayah ataupun jalur ibu juga termasuk mahram. Mereka adalah para kerabat dari jalur nasab. Hukum ini juga berlaku bagi kerabat dari jalur persusuan. Mereka semua itu disebut kerabat mahram. Selain itu juga diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan di hadapan sesama perempuan kemudian di hadapan budak milik seorang tuan, baik budak laki-laki maupun budak perempuan sesama muslimah.
Yang menurut kebanyakan ulama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud budak di sini adalah hanya budak perempuan saja, sedangkan budak laki-laki hukumnya itu sama dengan laki-laki pada umumnya. Selain itu, perempuan juga boleh menampakkan perhiasannya di hadapan orang yang ikut menumpang hidup dengannya, yang tidak memiliki kebutuhan ataupun hasrat kepada perempuan, yaitu orang yang sudah lanjut usia ataupun orang yang berkebutuhan khusus dan orang yang impoten. Mereka secara makna memiliki kemiripan, yaitu tidak memiliki kebutuhan hasrat kepada perempuan. Boleh juga seorang perempuan itu menampakkan perhiasan di hadapan anak-anak yang masih kecil yang belum tahu apa itu aurat, apa itu nafsu. Nah, kemudian belum memiliki ketertarikan seksual terhadap lawan jenis karena usianya masih terlalu dini. Haram hukumnya bagi perempuan melakukan tindakan yang berpotensi memicu terjadinya fitnah dan juga kerusakan perbuatan amoral, tabarruj, menarik perhatian lawan jenis seperti menghentak-hentakkan kaki, menggunakan parfum, riasan yang berlebihan. Jika seorang perempuan menghentakkan kakinya karena ungkapan kegembiraan, bisa memiliki perhiasan, itu hukumnya makruh sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Qurtubi. Selanjutnya di dalam relevansinya dengan dunia pendidikan, yaitu kalau kita buat judulnya itu adalah etika pergaulan, yang mana ini merupakan materi dari pendidikan Islam tentang menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan, menjaga diri dari sesuatu yang dapat menjatuhkan kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Karena potensi nafsu bagi laki-laki dan perempuan itu ada, maka wajib untuk menghindari munculnya syahwat, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Itu saja video tafsir Tarbawi kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.